Ya, shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Selamat pagi bagi Bapak Ibu yang stay di Amerika dan selamat siang menjelang sore bagi Bapak Ibu yang stay di Jerman. Selamat bertemu kembali pada kelas pembelajaran firman Tuhan di Sema Adonai pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2026. Yang malam ini kita akan belajar tentang tema God Faithfulness yang akan dibawakan oleh narasumber kami yaitu Ibu PDM Magdalena Caroline da Costa. Baik, Bapak Ibu sekalian, seperti biasa, sebelum kita memulai kelas pembelajaran, kita akan membukanya dengan berdoa terlebih dahulu. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih dan puji syukur ya Bapa, untuk hari baru yang sekali lagi Kau berikan bagi kami. Terima kasih ya Bapa, kami masih diberikan kesempatan untuk boleh mengisi hari ini sekali lagi. Dan kami juga mengucapkan syukur dan terima kasih ya Bapa karena penyertaan-Mu nyata dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Pimpinan-Mu, perlindungan-Mu, dan juga pemeliharaan-Mu bagi kehidupan kami. Dan kami juga mengucapkan syukur dan terima kasih ya Tuhan, karena kami masih diberikan juga kesempatan dan kesehatan untuk bisa kembali berkumpul di dalam kelas Sema Adonai malam ini untuk belajar kembali tentang kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, ya Bapa, biarlah kiranya selalu ada pimpinan dan penyertaan-Mu dalam kelas pembelajaran kami. Dan berkatilah saya yang menjadi moderator malam ini Tuhan, mampukan saya untuk bisa memimpin kelas pembelajaran ini dari awal hingga akhir dengan baik. Dan berkati juga para operator kami yang bekerja di belakang layar Tuhan. Mampukan juga mereka untuk bisa melakukan tugas dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya. Dan berkati juga internet staf perangkat yang kami pakai saat ini Tuhan, sehingga tidak mengalami satu kendala apapun dalam internet dan perangkat kami selama pembelajaran kelas ini berlangsung. Dan yang terutama, berkatilah hamba-Mu, Ibu Magdalena Caroline, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu malam ini ya Tuhan. Urapi setiap perkataannya dan berikanlah hikmat yang hanya daripada-Mu, sehingga Ibu Magda mampu menyampaikan kebenaran firman-Mu sesuai dengan kehendak hati-Mu Tuhan. Dan berkati juga kami semua yang berada di dalam kelas ini, maupun yang mendengarkan di live YouTube atau nanti yang mendengarkan di live tunda. Buka juga ya Tuhan hati dan pikiran kami, serta terangi dengan Roh Kudus-Mu. Dan berikanlah juga kepada kami hikmat yang hanya daripada-Mu Tuhan, sehingga kami sungguh-sungguh dapat menangkap pengajaran yang diberikan oleh Ibu Magda dengan mendapatkan pemahaman yang baik dan benar, juga sesuai dengan kehendak hati-Mu Tuhan. Dan meteraikan firman ini dalam hati dan pikiran kami. Jadikan rema, sehingga kami selalu mampu mengingatnya Tuhan, serta mampukan kami untuk selalu mau merenungkan dan terutama melakukannya di dalam kehidupan kami, serta kami juga dapat mewartakan dan mengajarkannya kepada sama kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan kelas pembelajaran ini dari awal hingga akhir, hanya di dalam pimpinan-Mu, dan kami patahkan segala kuasa kegelapan yang akan menghalangi kelas pembelajaran kami saat ini, dalam nama Yesus. Doa ini kami panjatkan dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum memulai pembelajaran seperti biasa kita akan melihat terlebih dahulu profil dari narasumber kami. Sebentar ya, Bapak Ibu. Shalom semua. Selamat datang kembali di Zoom Sema Adonai dan di channel YouTube Cahaya Firman. Pada kesempatan kali ini kita akan berkenalan dengan pengajar kita yakni Ibu Pendeta Magdalena Caroline da Costa, dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Magdalena Caroline da Costa, Mojo Agung, Jombang, Jawa Timur, 17 Juli tahun 1973. Orang tua, Pendeta Christoffel Abraham da Costa dan Pendeta Ineke Victorine Lydia I. Gunawan. Status pernikahan, menikah dengan Pendeta Daniel Albertus Vincentius, Sarjana Teknik. Dikaruniakan 2 anak. 1. Samuela Jessica Adelaide. 2. Samuel Jeremiah David. Pelayanan, mulai melayani Tuhan sejak usia 11 tahun, Gereja Bethany sampai saat ini. Memuridkan wanita sejak usia 15 tahun sampai sekarang. Dan tergabung dalam Virtuous Life Indonesia untuk menjangkau lebih banyak wanita agar dipulihkan dan dimuridkan. Pada tahun 2004, sempat tinggal di Sydney, Australia, untuk merintis cabang Bethany Sydney yang kini dilanjutkan oleh rekan lain. Pendidikan, tahun 1994, Sarjana Pendidikan, Universitas Widya Mandala, Surabaya, Keguruan Bahasa Inggris dan Seni. Tahun 2019, Magister Sains, Studi untuk Konselor. Lanjut, Certified Coaching dan Mentoring untuk Trauma Healing.
Tahun 2024, Magister Divinitas MDiv, ACOM, Asia College of Ministry, Australia. Tahun 2025 menyelesaikan pendidikan S3 di Dayspring Theological University, Texas, Dallas, di Indonesia dan di Israel Bible Center. Pengalaman kerja dan pelayanan. Bidang pendidikan dan terapi, tahun 1996 sampai tahun 2002, mengajar di sekolah YPPI dan Santo Henricus. Tahun 1996 sampai sekarang, menjadi terapis anak autisme di CA Center. 10 tahun terakhir lebih berfokus pada terapi privat. Tahun 2012 sampai tahun 2016, mendirikan sekolah Royal Family untuk anak-anak kurang mampu. Tahun 2004 sampai sekarang, mengajar di Dayspring Theological University, Texas, Dallas, di Indonesia. Bidang konseling dan mentoring. Tahun 2019 sampai sekarang, tergabung di Virtuous Life Indonesia sebagai pemimpin, pelatih, dan mentor. Tahun 2020 sampai sekarang, tergabung di Blessing Counseling sebagai konselor. Tahun 2021 sampai Mei tahun 2024, asisten admin dan akademik di Blessed Bible College Online, Bali. Tahun 2022 sampai sekarang, asisten di Asia College of Ministry, Australia, di Indonesia. Bidang pelayanan dan misi, tahun 2004 sampai tahun 2006, bekerja sebagai terapis lansia di Panti Jompo, Sydney, Australia. Tahun 2006 sampai sekarang, tergabung dalam pelayanan pedesaan di JJP Ministry. Tahun 2006 sampai sekarang, tergabung sebagai fasilitator dalam pelayanan wanita bijak. Tahun 2010 sampai sekarang, melayani di Persekutuan Doa Priscilla Aquila dalam bidang pujian dan penyembahan. Tahun 2017 sampai sekarang, tergabung dalam pelayanan peniup shofar Kota Surabaya. Tahun 2018 sampai sekarang, tergabung di pelayanan wanita Sungai Sukacita Ministry bersama Evangelis Indri Pardede. Tahun 2021 sampai sekarang, melayani di Persekutuan Doa House of Blessing. Iya, Bapak Ibu, tadi sekilas adalah profil dari narasumber kami, Ibu Magdalena Caroline. Baik Bapak Ibu, sebelum mulai pembelajaran, seperti biasa saya menyapa terlebih dahulu narasumber kami ya. Shalom, selamat malam Ibu Magda, apa kabar Ibu? Baik, puji Tuhan. Shalom Bu Aling, shalom Bapak Ibu semua. Iya, gimana Bu kabarnya? Sehat ya Bu? Baik, sehat, puji Tuhan. Amin. Baik Ibu, sudah tidak sabar untuk mendengar pengajaran Ibu. Dipersilakan, kami persilakan waktu dan tempat Ibu. Ya. Baik, shalom Bapak Ibu semua. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dimanapun Bapak Ibu ada. Juga bagi Bapak Ibu yang mungkin sedang join melalui live YouTube ya. Malam hari ini kita akan belajar mengenai satu hal, yaitu God faithfulness. Kalau dari judulnya, kita sedang melihat tentang kesetiaan, bicara mengenai setia. Ya. Nah, ketika kita bicara mengenai kesetiaan, tidak hanya dari pihak Tuhan, tetapi ada dari pihak kita sebagai manusia yang saat ini mengaku sebagai anak Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai orang yang mengasihi Tuhan. Nah, setia di sini, kalau kita lihat dari sisi milik Tuhan, jadi bukan kesetiaan yang dari pihak manusia yang lakukan ya, tetapi dari pihak Tuhan, itu adalah sesuatu yang sangat penting dan sangat
perlu untuk kita jadikan suatu panutan, suatu tujuan akhir dalam kehidupan setiap kita, yaitu apa? Kita harus setia. Ya. Karena kita melihat satu contoh, yaitu figur daripada Tuhan sendiri. Dia memberikan contoh kesetiaan yang sungguh-sungguh kita mungkin jarang banget menemukan di dalam sosial kita, lingkungan sosial kita. Mungkin Bapak Ibu punya sahabat, itu pun setia yang kita mungkin dapatkan itu tidak seperti yang Tuhan contohkan kepada setiap kita. Kita mungkin, saya coba untuk share screen dulu ya. Baik, sudah tampakkah? Belum Bu, iya sudah Bu. Oke, sudah tampak. Oke. Ya. Ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan mengenai gambar ini ya. Ada dua gambar. Sisi satu, seorang ibu sedang memeluk bayinya, dan kemudian di sebelahnya adalah gambaran dari Tuhan Yesus yang sedang ada seorang, ya contohlah kita gitu ya. Dia sedang memeluk atau sedang mendengarkan isi hati anak-anak yang datang kepada dia. Kalau dari gambar ini kita melihat bahwa ternyata perbandingan mengenai kesetiaan atau kasih daripada Tuhan itu kita bisa bandingkan, hampir bisa dibandingkan ya dengan kasih daripada seorang ibu kepada anaknya. Sekalipun mungkin kalau kita mau jujur, ada banyak di saat ada satu peristiwa masa ini, kita kembali ke masa yang lalu ya, bahwa di mana pada waktu itu ketika kelaparan, ketika ada masa-masa yang tidak enak, itu ada manusia yang bisa memakan darah dagingnya sendiri gitu. Tetapi kita melihat kalau seorang ibu kepada seorang bayi, apalagi itu adalah bayi yang dia kandung selama 9 bulan 10 hari, itu ada ikatan yang tidak bisa dikatakan, dan itu mau ada apa? Ada bahaya, ada tekanan, ada kelaparan, ada hal-hal yang sepertinya mungkin nggak enak gitu terjadi. Seorang ibu akan lebih memilih melindungi anaknya. Dia akan lebih memilih kelaparan daripada anaknya yang kelaparan. Saya nggak tahu, mungkin apa yang saya katakan ini bagi beberapa orang, ya nggak juga sih Bu ya, saya nggak kayak gitu kok. Nah mungkin kita, ini nggak apa-apa ya, sepakat untuk tidak sepakat gitu ya. Jadi ada hal tertentu di mana kita, kalau bagi saya lebih memilih saya yang kelaparan daripada anak saya nggak bisa makan gitu. Tapi ada beberapa orang mungkin lebih memilih, ya jangan sampai lah Bu. Loh kalau saya mau disuruh pilih, ya saya juga nggak mau lah ya. Kalau sampai kelaparan atau mungkin sakit gitu ya. Tetapi ketika itu betul-betul ada dan terjadi, saya lebih memilih saya aja, jangan anak saya. Nah itu. Jadi bandingan daripada kesetiaan daripada Tuhan itu dan kasih daripada Tuhan itu kita hampir bisa lihat
ada di dalam seorang ibu. Nah, kok bisa, Bu? Sekarang Bapak Ibu lihat ya, ketika Yesus hadir di muka bumi ini selama 33 tahun. 3 tahun dia melayani. Kita melihat bahwa selama 3 tahun dia melayani, dia memberikan kasihnya, dia memberikan perhatian, dan pada akhir pelayanannya, dia memberikan satu contoh, yaitu ketaatan untuk dia mati di atas kayu salib buat Bapak, Ibu, dan saya. Jadi kita melihat bahwa ternyata kasih Tuhan, kesetiaannya, dibandingkan dengan semua apa yang sudah kita lakukan yang mungkin menyakiti hati Tuhan, buat dia, kita ini sangat layak mendapatkan pengampunan, mendapatkan kasihnya, mendapatkan cintanya. Karena itu buat dia, ketika dia mati di kayu salib, itu sangat worth it banget gitu ya. Ini adalah hal yang ketika dia melakukan, dia tahu bahwa benar-benar dia membayar secara lunas buat Bapak, Ibu, dan saya. Dia tidak kredit, dia tidak nyicil, tetapi lunas. Sehingga ketika dia meminta atau meminta kita untuk melihat kembali, ini loh nak, aku tuh setia. Jadi, ayo kamu juga bisa enggak setia sama seperti aku setia. Dia mungkin tidak akan memaksa, karena Bapak Ibu tahu bahwa kita punya free will. Jadi, tetap keputusan akhir itu ada di pihak kita. Baik, kita lanjut ya. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun ia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Yesaya pasal 49 ayat yang ke-15. Kasih daripada Tuhan itu melampaui pemahaman kita sebagai manusia. Kasih daripada Tuhan, kasih setia Tuhan itu murni. Cinta daripada Tuhan, kesetiaannya Tuhan itu tidak pada waktu dia berikan itu kepada setiap kita, dia tidak nuntut kita balik pada saat itu. Aku tidak akan melupakan engkau. Orang kalau pacar, kekasih, pasangan hidup, tunangan, suami, istri, kalau udah lebih dari 3 tahun, bisa jadi cuman sekedar kayak teman, kayak saudara, gitu ya. Kenapa? Sudah terbiasa. Rasa mengasihi, mencintai itu jadi kayak ya kan yang penting kan sudah sama-sama gitu. Padahal nggak boleh ya Bapak Ibu ya, kalau kita udah menikah ya. Cinta itu, kasih itu harus terus
seperti anggur yang selalu baru gitu. Kan Tuhan kan bilang anggur yang baru itu harus selalu ada di dalam pernikahan setiap kita. Bukan anggur yang lama lagi gitu, tetapi yang baru. Jadi kalau kita lihat seorang wanita atau seorang perempuan itu tidak akan melupakan bayinya. Sehingga dia tidak menyayangi anak dari kandungannya. Tapi ini janji Tuhan. Sekalipun dia, ya, sekalipun dia. Jadi kalau sampai Tuhan itu bilang, kalau sampai manusia itu melupakan kamu, kalau sampai mamamu, orang tuamu itu melupakan kamu, nggak setia sama kamu, suamimu nggak setia sama kamu, istrimu nggak setia sama kamu, aku nggak akan melupakan, aku akan tetap setia sama kamu. Kasih Tuhan itu adalah kasih yang murni. Kesetiaannya dia itu tidak ternoda, kasihnya itu tidak ternoda. Ya, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13. Kasih seperti itulah yang diungkapkan Paulus. Nah, tapi supaya setiap kita itu mengerti dan memiliki satu pemahaman kepada kasih setia Tuhan, itu Tuhan kasih contoh bagaimana ketika dia itu mengasihi setiap kita. Dia yang adalah Tuhan, itu sangat setia, memegang setiap janjinya, setia. Dengan membandingkannya dengan apa? Perasaan manusia. Ketika perasaan manusia, karena perasaan manusia itu gampang banget berubah. Jadi, waktu kita mau belajar ini mengenai kesetiaannya Tuhan, jangan sampai kita menurunkan satu standar di mana kita ini sedang mencoba memanusiakan Tuhan. Sekalipun gini, dia 100% Tuhan, 100% juga manusia. Iya. Jadi satu sisi kalau kita mau jujur, dia itu adalah Allah yang pencemburu. Tetapi ketika apakah kecemburuan itu sama seperti kecemburuan yang dimiliki oleh kita sebagai manusia? Beda banget ya gitu. Jadi waktu di Yeremia, di pasal Yeremia 31 ayat yang ke-20 bilang begini, hatinya tergerak, tetapi apakah dia tergerak seperti yang kita ini loh, manusia ini loh, perasaan manusia kita ini tergerak pada waktu kita ngelihat oh ada orang yang nggak mampu, ada orang yang nggak bisa jalan. Apakah hati kita itu tergerak seperti hatinya Tuhan, yang dia tetap memegang satu prinsip kesetiaan yang daripada Bapa ketika memberikan mandat sama dia untuk dia itu hadir di tengah-tengah kita umat manusia. Untuk dia mengasihi, untuk dia mencintai, dan ambil komitmen di akhir hidupnya untuk memberikan dirinya mati di atas kayu salib bagi setiap kita. Jadi kasih setia Tuhan itu lebih dalam, lebih lebar, lebih luas. Kita mungkin nggak bisa ngomong gitu ya. Dia mencintai kita. Bahkan ketika Bapak, Ibu, dan saya mungkin tidak bisa mencintai diri kita sendiri. Kita mungkin sedang ada di titik di mana saya nggak suka dengan pribadi saya yang saat ini. Dengan hidup saya yang saat ini. Tapi kalau kita mau tahu, Tuhan itu tetap setia dan tetap mencintai Bapak, Ibu, dan saya. Itu yang kita tidak bisa dapatkan dari manusia, sekalipun dia pasangan kita. Jadi dengan apakah kasih Allah, kesetiaan Allah itu dapat dibandingkan? Menurut Bu Aling, kesetiaannya Tuhan dan kasih Tuhan itu bisa dibandingkan dengan apa? Nggak ada, Bu. Dengan dalamnya laut juga nggak bisa. Dengan tingginya langit juga nggak bisa, Bu. Nggak ada yang bisa membandingkan kasih Tuhan, Bu. Ya. Iya.
sekalipun ini ya kita mau ngomongnya. Jadi sekalipun kasih sayang seorang ibu sama anaknya, sometimes seperti yang tadi saya bilang, ada waktu-waktu tertentu di mana kalau itu harus untuk survive, dia bisa makan anaknya sendiri gitu ya. Karena itu ada dan itu terjadi. Jadi kalau kita mau ngomong apakah bisa dibandingkan, makanya Tuhan bilang, kalaupun sampai seorang ibu itu dia melupakan, aku nggak akan lupa. Aku nggak akan lepas dari kasih setiaku kepada kamu. Nah itulah hebatnya Tuhan kita. Jadi kalau satu sisi kadang kita bisa melihat bahwa seorang ibu itu bisa melindungi, bisa mengasihi anaknya sedemikian rupa. Kasih Tuhan bisa kita lihat itu lebih sebetulnya daripada itu gitu ya. Dia akan menempatkan kasih yang dia punya itu ada di dalam hati setiap wanita yang nantinya akan menjadi seorang ibu. Tetapi karena dosa yang manusia lakukan, kasih itu membuat apa ya? Kalau awalnya mungkin sama, bisa disepadankan, tetapi ketika dosa itu ada, standarnya jadi turun sehingga seorang wanita, seorang ibu pada akhirnya bisa menelantarkan anaknya, bisa membuang anaknya, bisa membunuh anaknya, bisa makan anaknya. Nah, itu yang terjadi ketika dosa menguasai manusia. Tapi hebatnya Tuhan adalah apa? Sekalipun kita berdosa, Dia tidak pernah berhenti mengasihi dan setia kepada setiap kita. Setiap janjinya, Dia setia untuk menepatinya. Apa yang Dia katakan, apa yang Dia sudah firmankan, Dia dengan setia akan menggenapinya. Yeremia pasal yang ke-31 ayat yang ke-20, di situ Tuhan itu bicara mengenai umat yang menjadi anak kesayangan. Tuhan itu dia akan memiliki belas kasihan atas umatnya. Jadi, dan kata yang dipakai itu adalah haram atau yang berasal dari kata rahim gitu ya. Artinya adalah belas kasihan ilahi atau belas kasih seperti kasih daripada Tuhan sendiri. Nah itu yang kadang-kadang kita sebagai manusia kita enggak punya gitu loh. Padahal Tuhan kepingin bahwa, lo ayo, aku mau gitu. Kalian punya. Tapi ternyata tidak semua orang-orang yang percaya itu punya kasih seperti kasihnya Tuhan. Tapi kalau kita mau lihat, satu sisi ya, sekalipun kita tidak taat, itu kita lihat saat Tuhan mengutus rohnya yang kudus kepada setiap kita orang percaya. Dia tidak henti-henti, tidak jemu-jemu, tidak bosan-bosan. Dia tetap setia untuk selalu mengingatkan kita. Ayo, balik nak. Masih ada banyak hal yang kamu harus selesaikan. Waktu Hosea diberi mandat dan ketika Tuhan bicara sama Hosea gitu ya. Ini yang Tuhan gambarkan gitu. Bagaimana karena
rasa cintanya kepada Tuhan. Waktu dia menggunakan bahasa yang sangat manusiawi supaya apa? Menyentuh. Kalau Tuhan bicara dengan pakai bahasanya dia sebagai seorang Tuhan yang maha gitu ya, dalam tanda kutip maha, orang yang diajak ngomong pasti takut. Mau denger, mau lihat, itu udah bisa ketakutan, bisa gemeter. Jadi Tuhan mau ngomong apa kita udah nggak bisa nangkep. Jadi ketika Tuhan bicara, dia berusaha untuk memakai ini. Bahasa yang dia pakai sangat manusiawi, jadi menyentuh hati daripada si Hosea. Hatiku gemetar, jiwaku gemetar. Karena apa? Gitu. Apa yang menyebabkan Tuhan itu merasakan rasa sakit yang sangat hebat pada waktu itu? Kita melihat ya pada masa-masa itu bagaimana putra daripada si Hosea Efraim ini yang mewakili umat Allah, atau khususnya bagi kita orang-orang percaya gitu ya. Waktu kita sudah pegang tangan kanannya, kemudian pada langkah pertama kita kalau anak kecil lagi belajar jalan itu kita bisa ngelandot gitu ya. Bahasa ngelandot ini apa ya? Apa ya Bu Aling? Gelayut, Bu, gelayutan. Ya, Iya. ya itu ke tangan mamanya atau papanya gitu ya. Dia nggak akan lepaskan itu. Nah seperti itulah ketika putra daripada Hosea ini mewakili setiap kita. Kalau kita sebagai umat yang percaya, bagaimana kita tetap berusaha untuk gelandot, untuk terus gelayut, untuk terus berpegang, gandol terus sama Tuhan gitu, tangan orang tua kita. Tapi yang kita lihat adalah begini loh, sudah diberi makan, sudah dikasihi, sudah dicintai, tidak ditinggalkan, jadi kesetiaannya teruji gitu ya Tuhan itu ya. Tapi ini yang terjadi, terus-menerus berontak, tidak mau menyembah. Ini yang buat kita itu, kita harus mulai apa ya, refleksi ke dalam masing-masing kita. Apakah kita sudah betul-betul menaruh cinta, kasih, dan setia kita kepada Tuhan, sehingga kesetiaan Tuhan itu terbalas gitu. Kalau kita mau tengok lagi pada masa pemerintahan Salomo, terjadi ada 2 orang ibu yang memperebutkan 1 orang bayi. Yang terjadi apa? Yang bukan ibunya dengan santai aja ya udah potong aja itu bayinya gitu ya, bagi 2 aja nggak apa-apa. Karena apa? Nggak merasa itu anaknya. Tapi yang satunya karena dia tahu bagaimana dia mengandung anak itu selama 9 bulan, 10 hari, kemudian dia melahirkan, dia menyusui. Jadi dia tahu bagaimana, aku nggak mau anakku dipotong. Jadi apa yang dia lakukan? Jangan sakiti anakku, udah daripada dipotong, kasihkan aja ke wanita yang satu itu. Itu yang terjadi. Apakah Bapak, Ibu, dan saya bisa sampai di titik itu ketika setia dan kasih sedang ada di dalam puncak pertanyaan yang ditanyakan dalam kehidupan kita? Apakah kamu tetap mencintai dan mengasihi Tuhan, mau setia sama Tuhan? Pertanyaan itu nanti pasti akan tiba bagi setiap Bapak, Ibu, dan saya. Apakah kamu akan tetap menyembah Tuhan?
apakah kalian akan tetap setia sama Tuhan? Cinta sama Tuhan. Kenapa saya angkat ini? Karena ketika kita nanti sampai di titik itu, saya mau Bapak Ibu dan saya bisa menjawab secara benar. Saya mau tetap setia. Karena jujur Bapak Ibu, nanti kalau udah tiba waktunya, tidak mudah bagi setiap kita untuk kita bisa menjawab, ya saya mau setia. Saya mau tetap menyembah Tuhan. Bagi Tuhan, daripada kamu sakit, ya sudah, gitu ya. Kita diberi kebebasan untuk memilih, tetapi perlu kita selalu ingat, Tuhan memberikan kepada setiap kita itu waktu. Tapi kalau Tuhan sudah sampai di titik di mana dia bilang, enough, Bapak, Ibu, dan saya akan melihat bagaimana cara dia memaksa setiap Bapak, Ibu, dan saya untuk masuk di dalam rencananya. Jadi kalau buat saya, daripada saya dipaksa, better saya yang masuk dengan rela gitu ya, tanpa harus dipaksa. Karena ketika Tuhan memaksakan sesuatu untuk supaya kita mentaati dia, itu bukan sesuatu yang nikmat untuk kita rasakan. Jadi seberapa penyayangkah, seberapa penuh penyayang Tuhan itu, ya. Kalau kita melihat seberapa setiakah Tuhan, seberapa cintakah Tuhan gitu ya. Karena ternyata pertanyaan itu ketika ditanyakan lagi kita bingung jawabnya. Di perjanjian lama kita melihat, oh iya Tuhan itu kesetiaannya gimana? Oh dia menuntun, menyertai umatnya dengan tiang awan dan tiang api. Setia loh, kasih setia Tuhan itu tetap sama mereka. Tapi apakah cuma berhenti sampai di situ? Enggak. Kita melihat bagaimana perjalanan sampai di perjanjian baru. Di situ. Tuhan memperlihatkan kasih setianya. Waktu dia bertemu dengan orang kusta. Waktu dia menghentikan seorang janda yang menangisi anaknya yang dibilang sudah mati. Waktu dia melihat ada orang banyak yang mengikuti dia. Kasih setia Tuhan, belas kasihan Tuhan, itu ada buat mereka semua. Waktu dia lihat orang yang belum makan, hatinya langsung tergerak oleh belas kasihan. Jadi faithful di sini itu bicara mengenai belas kasihan, cinta, kasih, kesetiaan yang nggak bisa dibandingkan dengan yang namanya setia yang dimiliki oleh manusia. Bandingannya terlalu jauh gitu. Waktu dia melihat bagaimana Yerusalem itu menolak Yesus sebagai juru selamat, itu dia sangat sedih gitu. Tetapi dia tetap dengan taat, dengan hati yang penuh cinta bagi kita semua. Dia melakukan apa yang menjadi bagiannya. Dia bilang, berkali-kali aku tuh mengumpulkan, aku rindu mengumpulkan anak-anak, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tapi kamu nggak mau. Kita diberi waktu
Tapi ada banyak daripada setiap kita itu apa ya? Kita ini suka lari daripada kasih Tuhan, kasih setia Tuhan. Seakan-akan kita tidak butuh dia. Kita tidak perlu gitu. Sehingga pada waktu kita melihat bahwa bagaimana di atas kayu salib, tangan yang berlubang paku, kaki yang berlubang paku itu ada. Kita baru bisa merasakan yang namanya hancur hati gitu ya. Kenapa enggak sebelum itu? Pada waktu dia mengajarkan kasihnya, kesetianya, ketaatannya kepada setiap kita. Ada banyak daripada kita ketika Tuhan panggil, kita lebih suka lari. Ada banyak daripada kita waktu Tuhan mengutus hambanya, mengingatkan kita, menegur kita. Kita lebih suka berontak daripada, oh iya saya salah. Ada banyak daripada kita ketika kita jatuh. Kita merasa bahwa dunia kita runtuh dan kita sudah tidak bisa bangun lagi. Kita tidak bisa bangkit lagi. Bagi kita, Tuhan sudah buang kita. Orang manusia yang hidup aja sudah sangat memandang rendah kita, sudah menolak kita, sudah kayaknya sudah tunjuk jari terus nuding kita dan mendorong kita ke pojokan bahwa kamu salah, kamu tidak layak, kamu begini. Itu yang membuat setiap kita ketika Tuhan panggil, ketika Tuhan ingatkan, Roh Kudus ingatkan, kita lebih suka untuk sembunyi, lari, dan berpaling daripada dia. Karena kita melihat apa yang ada di sekeliling kita. Orang-orang yang mengaku sebagai gereja Tuhan. Orang-orang yang mengaku tahu kebenaran, mengajarkan kebenaran. Mereka lebih suka menunjukkan jari dan berusaha membuang kita jauh-jauh. Karena sepertinya manusia-manusia yang jatuh dalam dosa itu, mereka seperti kotoran yang tidak layak untuk dekat-dekat dengan mereka. Padahal Tuhan itu, dia datang untuk orang yang sakit. Kalau kita sehat semua, ngapain? Tugas kita sebagai gereja Tuhan yang sehat adalah merawat mereka-mereka yang sakit. Bukan malah dorong mereka-mereka yang sakit ini jauh-jauh daripada setiap kita. Itulah yang Tuhan mau tunjukkan bagi setiap kita. Kalau Tuhan tidak kasih contoh sampai mati di kayu salib, kita mungkin nggak perlu mengingat bahwa kita sebagai gereja Tuhan harus memiliki karakter seperti Kristus yang apa? Bisa mengasihi, bisa mengampuni, bisa mencintai. Sama seperti Kristus mencintai, mengampuni umatnya. Jadi mari saya mau kembali mengingatkan buat kita semua bahwa bicara mengenai kesetiaan Tuhan, kasih setia Tuhan, itu
mencakup banyak hal dalam kehidupan kita. Tentang ketaatan, tentang cinta, tentang kasih, pengampunan, penerimaan. Tanpa syarat yang Tuhan sudah lakukan dan contohkan bagi setiap kita. Sehingga kita sebagai gereja Tuhan yang hidup, bukan sebagai, kita tidak bicara gedung bangunan gereja, tetapi kita ini yang adalah gereja Tuhan. Mari kita jadi gereja yang sungguh-sungguh hidup, jadi tempat reparasi mereka-mereka yang onderdilnya rusak. Kita ganti, kita tuntun, kita servis sampai bisa dipergunakan lagi. Nah, itulah gunanya kita sebagai gereja Tuhan. Kita menunjukkan kasih setia Tuhan kepada mereka-mereka. Bukan kita malah, lah kamu sih pakai jatuh dalam dosa, kamu perlu untuk itu kalau ada sakit itu dipotong, perlu dioperasi hatinya, perlu kalau cuma sekedar bicara bahwa kamu salah, kamu tidak layak. Percayalah Bapak Ibu, gereja Tuhan yang adalah bangunan itu sebentar lagi akan jadi gereja yang kosong. Karena mereka-mereka yang tersandung, jatuh di dalam dosa, melakukan kesalahan, mereka merasa, kamu nggak boleh loh masuk gereja, kamu nggak layak loh di sini. Kamu nggak kudus soalnya. Kesetiaan Tuhan itu Dia tetap perlihatkan ketika kita ada di dalam dosa. Apakah Dia tidak harga yang harus kita bayar tetap ada Bapak Ibu ya, tolong. Kita melakukan salah, bayar itu semua. Tidak ada yang namanya, diampuni, berarti tidak ada hukum. No, kita tetap harus bayar harganya. Daud saja dia bayar harga, gitu ya. Apakah Tuhan mengampuni Daud dan Batseba? Tuhan ampuni. Daud dan Batseba, mereka bertobat. Mereka repentance benar-benar. Makanya Tuhan ampuni. Tetapi ingat, Tuhan juga bilang bahwa pedang itu tidak akan lepas daripada keturunanmu. Jadi bayangkan sampai anaknya akhirnya berontak, mau bunuh Daud. Ya itu adalah harga yang harus dia bayar. Tapi kalau kita bicara apakah Tuhan mengampuni? Ya, Tuhan mengampuni. Apakah Tuhan terima? Yes. Apakah rencana Tuhan akhirnya ada terus jalan melalui Daud? Ya. Kalau enggak ada yang namanya Yesus, anak Daud. Karena dia lahir dari keturunan Daud. Itu yang harus kita mengerti bahwa ini loh Tuhan yang kita sembah. Dia adalah Allah yang penuh kasih, kesetiaannya sangat teruji, ketaatannya, cintanya itu tidak ada duanya, tetapi keadilannya itu juga sangat seimbang dengan itu semua. Apakah kita diampuni? Ya. Tapi apakah kita juga harus tetap bayar harganya? Ya, jadi sama. Jadi tidak ada yang namanya terus kita dibuang gitu. Enggak. Makanya mari kita sebagai gereja Tuhan, kita ingat bahwa Tuhan itu mau kita jadi gereja Tuhan yang hidup. Bukan jadi gereja yang sok gitu ya.
saya tahu kebenaran, oh saya sudah ngajar, oh saya sudah jadi dosen, oh saya sudah jadi hamba Tuhan, saya sudah jadi gembala. Lalu kita bertindak sewenang-wenang karena kita merasa punya hak, punya wewenang, sehingga pada waktu ada salah satu pelayan Tuhan yang mungkin jatuh, kita langsung, kamu tidak layak ya ada di gereja ini, kamu tidak layak melayani, kamu udah keluar. Akan ada banyak orang yang sakit hati, akan ada banyak orang yang akhirnya meninggalkan Tuhan. Karena mereka melihat manusia saja menolak aku, apalagi Tuhan. Nah, padahal kita lihat bahwa Tuhan tidak pernah tolak kita. Dia terus panggil kita. Dalam 1 Korintus 13 ayat yang keempat sampai ke-8. Apakah di situ menggambarkan tentang bicara mengenai kasih manusia atau kasih ilahi? Kalau kita mau gali betul-betul kita lihat, sebetulnya itu menggambarkan keduanya, dan di situ kita bisa melihat, ini loh kasihan daripada Tuhan itu ada di dalam kita, dan kita merefleksikannya dalam kehidupan kita yang lahir sebagai apa? Buah roh. Orang bisa lihat gitu. Bagaimana ketika saya berucap, ketika saya bertindak, ketika saya memutuskan sesuatu, ada kasih daripada Tuhan di situ. Bagaimana saya memandang orang yang mungkin mereka sedang melakukan kesalahan, bagaimana saya melihat mereka, bagaimana saya berpikiran tentang mereka. Bukan satu pikiran yang penuh dengan tudingan, tetapi apa yang bisa, apa yang Tuhan mau aku lakukan buat dia. Supaya dia bisa kembali merasakan kasih setia Tuhan. Waktu dia meragukan, apa yang harus aku lakukan Tuhan? Itu yang seharusnya kita miliki. Waktu kita menyembah, itu yang harusnya dikatakan menyembah dengan kasih, cinta kepada Tuhan. Kalau enggak, kita tidak akan bisa masuk sampai yang di kedalaman untuk kita bisa menyentuh hatinya Tuhan. Makanya kalau kita lihat deep, jadi Daud itu dia bilang gini, waktu dia bicara dengan Tuhan itu ada seperti ini, deep call unto deep. Jadi kedalaman itu akan memanggil kedalaman. Kalau hubungan kita bangun semakin hari itu semakin lama itu semakin dalam sama Tuhan. Maka dengan sendirinya kedalaman yang kita punya, cinta yang kita punya, setia yang kita punya kepada Tuhan itu akan memanggil kasih, menarik kasih daripada Tuhan kepada kita. Untuk menyentuh, jadi deep call unto deep, saling tarik menarik. Kan bisa bayangin ya, kalau kita bisa menarik kasih daripada Tuhan, kita baru tutup mata, kita mungkin belum minta apa-apa, tapi Tuhan sudah langsung berkati kita, kasih kita. Kita loh, aku belum minta loh. Tapi karena kasihnya itu, Allah itu dia tahu apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan kita. Jadi kalau kita mau belajar, kita mau melihat bagaimana sih kasih setianya Tuhan.
faithful-nya Tuhan itu seperti apa sih sama kita manusia? Oh, itu betul-betul murni, teruji. Makanya kenapa dibilang janji Tuhan itu adalah janji yang murni. Dia itu seperti dibakar 7 kali dalam perapian. Jadi betul-betul dimurnikan janjinya. Itu loh Tuhan. Kita bisa bayangkan pada waktu kalau kita punya emas gitu ya, emas batangan, kita mau bentuk itu jadi sebuah cincin gitu. Kita kan akan panaskan terlebih dahulu untuk dia bisa dibentuk. Ini yang terjadi. Kalau emas itu adalah gambaran dari kita manusia. Pada waktu kita dimasukkan ke dalam dapur api, Tuhan itu lagi ambil kita gitu ya. Dia masukkan di dalam dapur api. Ini yang terjadi. Pada waktu diambil dan kemudian dipukul untuk mulai dibentuk. Seringkali emas ini suka jatuh, gitu ya. Kita manusia itu suka begitu pada waktu dipukul. Setelah kita masuk ke dapur api, kemudian kita dipukul. Kita suka jatuh atau melarikan diri. Kenapa? Sakit. Tapi ini loh Tuhan. Ini loh tukang periuk. Ini loh tukang pembuat emas. Dia akan ambil itu emas yang jatuh tadi. Dia masukkan ke dapur api lagi. Dia pukul lagi. Dibakar lagi. Lepas, ambil lagi. Masukkan lagi. Pukul lagi. Sampai akhirnya apa? Emas ini jadi. Terbentuk. Dia bisa jadi cincin yang indah, cincin yang enak dilihat, mahal harganya, dan mungkin Bapak, Ibu, dan saya tahu bahwa kita mungkin kalau ketemu orang gitu ya, kok kamu kok kayak ada mirip ya sama itu, cuman mirip doang sih, tapi nggak sama gitu. Itu loh Tuhan waktu membentuk setiap kita. Cincin yang tadi dibakar, emas yang tadi dibakar dan kemudian dibentuk jadi sebuah cincin, lalu dia ditaruh di etalase sebuah toko emas yang mahal. Ini yang Bapak Ibu perlu lihat. Begitu orang lain lihat, mereka jalan kemudian lihat, ih keren ya. Harganya gila gitu. Pada waktu mereka lihat, kita bisa tahu value setiap kita. Ternyata harga kita setelah Tuhan bentuk kita sedemikian rupa, mahal loh. Gak bisa dibeli ternyata gitu. Kita bisa tahu bahwa ternyata bentukan Tuhan itu mungkin rasanya nggak enak, sakit. Tapi kita tahu hasil akhirnya, indah dan mahal. Makanya saya sama suami itu selalu bilang, kita itu adalah barang yang mahal yang Tuhan punya. Dan dia sedang pasang kita, taruh setiap kita, itu di etalasenya dia. Sehingga setiap kita itu ditonton sama banyak orang. Pertanyaannya, apakah Bapak, Ibu, dan saya siap untuk dipajang di etalasenya Tuhan? Untuk dipertontonkan. Tuhan itu bangga loh bisa mempertontonkan Bapak, Ibu, dan saya. Tetapi apakah kita siap untuk dipertontonkan?
pada waktu Bapak Ibu dimasukkan dalam dapur perapian, apakah Bapak Ibu mau tetap setia dan tidak lari? Tidak berusaha melepaskan diri. Itu yang kita mau belajar supaya pada waktu kita ada di titik itu, kita tahu hasilnya bahwa aku siap untuk Tuhan pertontonkan aku di muka banyak orang. Karena ketika kita ada di titik itu, artinya kita bukan sekedar orang yang percaya. Kita bukan cuma sekedar anak Tuhan yang tahu Tuhan. No, tetapi kenal kita bisa memanggil dia Bapa. Karena kita ini adalah anak-anaknya. Kita tidak cuma sekedar tahu dari apa kata orang. Dari apa kata firman yang kita baca, yang kita dengar. No, tapi kita mengalami dia. Itu harganya mahal. Nah, kita harus tahu bahwa Tuhan itu dia adalah Allah yang pencemburu. Jadi kalau kita bilang satu sisi bahwa dia adalah Allah yang setia, Allah yang penuh kasih dan cinta kepada setiap kita manusia, tapi jangan lupa bahwa dia juga adalah Allah yang pencemburu. Pada waktu bicara mengenai Allah yang pencemburu, coba Bu Aling silakan baca di Matius 14 ini. Ya, sebentar Bu. Matius 14 ayat 14 ya. Ya. Baik. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasih kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Amin. Ini yang kembali diulang. Ya, tadi kita udah bicara, tapi ini yang kembali diulang. Waktu di perjanjian lama beralih ke perjanjian baru, kita melihat belas kasihan Allah dinyatakan sepenuhnya di sini. Ini yang harusnya ada di dalam Bapak, Ibu, dan saya. Bukti kasihnya adalah ketika dia menyerahkan nyawanya. Kesetiaannya adalah waktu dia tidak melihat bahwa dosa kita itu akan mengotori dirinya. Tapi dia melihat, ketika aku mengorbankan diriku, dosa itu yang kotor kelihatannya, yang dibilang merah seperti kermisi itu, dibasuh jadi putih seperti salju. Nah, seringkali kita lupa bahwa cinta Tuhan yang sedemikian rupa sama kita, itu pun juga ada sisi di mana dia cemburu sama kita. Sehingga dia selalu meminta begini, ayo setia sama aku, ayo taat, ayo mengampuni, nak, ayo jangan suka cari untung, jangan melakukan sesuatu yang mendukakan Roh Kudus. Jangan, nah ada banyak hal di mana hal-hal negatif itu yang Tuhan mau untuk kita tidak lakukan. Supaya apa? Dikatakan jangan sampai kita berubah setia kepada dia. Jadi jangan sampai kita tidak setia kepada kasih yang Tuhan sudah kasih sama kita.
Karena kecemburuan Tuhan itu juga berasal dari apa? Dari cintanya yang tidak terbentung kepada setiap kita. Saking cintanya Tuhan, dia hanya menginginkan apa yang baik buat setiap Bapak, Ibu, dan saya. Makanya Paulus juga akhirnya dia pakai, dia tiru gitu ya. Dia bilang bahwa aku tuh cemburu sama kamu itu dengan cemburu ilahi. Karena aku tuh sedang mempertunangkan kamu sama satu, ini loh, satu pribadi ini loh. Seringkali kita lupa gitu loh. Kepada satu laki-laki dikatakan untuk membawa apa? Kamu sebagai perawan kepada Kristus. Kita ini sedang dipertunangkan katanya Paulus. Makanya setia, sama seperti Tuhan tuh setia. Tapi kita juga harus tahu sejak manusia jatuh dalam dosa maka itulah yang jadi ada satu lag antara kita dengan Tuhan. Itu yang jadi kekurangan kita sebagai orang berdosa. Makanya tadi yang dikatakan bahwa kasih daripada Tuhan, kesetiaan Tuhan itu ditaruh ke dalam wanita, tapi ternyata ketika jatuh dalam dosa, itu jadinya berkurang banyak gitu. Sudah tidak sebanding lagi, tidak sama lagi, tidak bisa disepadankan lagi. Kasih Tuhan tulus. Kesetiaannya itu tulus. Dia itu adalah apa ya? Kalau kita mau bilang bahwa kita ini sedang ada di dalam kerajaan Allah, maka prinsip kasih setia itulah yang digunakan. Kurikulumnya, tanggung jawabnya, itu semua isinya tetap ada kasih dan setia pada waktu kita melakukannya. Tidak cuma sekedar melakukan, tetapi apapun yang kita lakukan, itu ada kesetiaan di situ. Itu ada kasih yang terus menyertai. Itu yang membuat kita berbeda dengan yang lain. Coba silakan baca di Ulangan pasal yang ke-7 ayat yang ke-9, Bu Ali. Ya, sebentar Bu. Ulangan pasal 7 ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih padanya dan berpegang pada perintahnya, sampai kepada beribu-ribu keturunan. Amin. Amin. Nah, haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya. Dan tidak cuma sekedar kasih kepadanya loh ya, dan berpegang pada perintahnya. Jadi ketika kita sebagai umat Tuhan berpegang kepada setiap perintah yang daripada Tuhan dan mengasihi Dia, maka kasih setia Tuhan itu dikatakan sampai beribu-ribu keturunan itu akan terus menyertai. Satu keturunan aja kita udah bersorak-sorai gitu ya, udah seneng banget gitu ya. Ini beribu-ribu keturunan. Makanya kita melihat bahwa ketika dia menepati janjinya, menepati nubuatan bahwa dia akan lahir dari keturunan Daud, sekalipun kita lihat bahwa Daud itu jatuh dalam dosa. Daud kalau kita mau lihat, kita mau jujur baca, dia itu adalah manusia, pelayan Tuhan,
yang kejatuhannya itu kejatuhannya itu juga sebanyak dia berdiri gitu loh ya. Jatuh bangun, jatuh bangun. Nah, itulah Daud gitu. Tetapi kita lihat bahwa kenapa kok Tuhan tetap mau lahir dari garis keturunannya. Kita melihat Daud itu sampai dapat satu julukan, man after his own heart. Itu tidak segampang itu bisa kita manusia yang saat ini itu bisa dapatkan julukan itu ya. Dan itu Tuhan yang bilang loh. Makanya sampai Daud bisa bilang bahwa Ani ledodi, vedodili. Aku ini loh milik kekasih. Dan kekasihku itu adalah milik. Itu ada hal yang sangat indah gitu ya. Makanya sampai di Israel saat ini, Ani ledodi itu kita bisa dapatkan itu di Kana, itu ada cincin Anile Dodi gitu ya. Nah itu kita bisa dapatkan Bapak Ibu, mungkin kalau ke Israel itu bisa beli di situ. Itu ada cincin tulisannya itu Anile Dodi gitu ya. Anile Dodi Vedodili. Itu satu perkataan yang indah banget untuk pasangan suami istri yang baru gitu ya, jadi cincin pernikahan. Saya paling seneng akhirnya kita semua pada waktu ke sana beli gitu ya, kita bikin gitu. Dan itu keren banget gitu. Waktu kita lihat, aku ini milik kekasihku dan kekasihku tuh milikku loh gitu. Itu kan kita bisa melihat bahwa hubungan Daud sama Tuhan, Salomo sama si Solamit, itu menggambarkan bagaimana Tuhan kepada setiap kita, kasih Tuhan sama kita. Gambaran gitu ya. Dan itu romantis banget. Makanya kenapa kok dikatakan, kenapa kok kita ini disuruh baca firman Tuhan, baik melalui saat teduh ataupun karena itu adalah surat cinta yang ditulis sama Tuhan, itu bicara kepada hamba-hamba, ditulis. Nah itu bacaan, tapi ada banyak daripada kita, aduh kalau baca itu ya malah kita bisa buat bantal itu yang namanya Alkitab gitu ya. Makanya ayo, ketika Tuhan mengatakan bahwa kamu ini milik kepunyaanku, umat kesayanganku, kita harus ingat, kita harus kembali kepada 1 Korintus pasal yang ke-6, ayat yang ke-19 dan 20, di situ bilang Bapak tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu itu bukan milik kamu sendiri lagi. Ketika kita ini sudah ditebus sama Tuhan, kita tahu bahwa kita ini bukan milik kita lagi, kita ini punyanya Tuhan, karena kita sudah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Jadi kalau kita mau ngomong, apakah wajar Tuhan itu cemburu karena kita ini punyanya Dia? Sangat wajar. Tapi seringkali ketika Tuhan cemburu, kita marah. Kita nggak suka. Nah, apa sih Tuhan? Aku maunya gini kok. Aku suka gini kok. Nah, seringkali kita paling nggak senang ketika diingatkan. Kita nggak suka ketika kita ditegur. Gambaran ketika kita tidak suka pada waktu kita ditegur adalah gambarannya ada pada siapa? Yang paling mudah ada pada siapa ini? Bu Aling? Yudas, Bu. Yudas. Paling gampang kan? Pada waktu dia ditegur, dia tidak suka, padahal dia waktu itu adalah bendaharanya Tuhan. Yang terjadi adalah pada akhirnya dia menjual
demi 30 keping perak. Kenapa setiap kali saya selalu mengingatkan di kelas saya, ayo, kenalilah Tuhan, milikilah pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Karena apa? Supaya jangan sampai ketika badai itu datang, gelombang itu datang, kita jangan sampai ikut tersapu bersih. Jangan sampai kita hilang termakan, tertelan ombak, kena terjang badai, jangan sampai. Bahkan kita mungkin sampai menjual iman kita untuk sesuatu ketika goncangan itu datang. Dan berusaha mempertahankan itu adalah kesetiaan yang akan diuji pada waktunya. Dan seperti di awal tadi, tidak mudah saya bilang. Ketika goncangan itu datang. Sekalipun kita hamba Tuhan, hafal atau sudah baca Alkitab ini sampai khatam gitu ya, sampai sudah enggak cuma berpuluh-puluh kali gitu ya, tapi udah mungkin udah ratusan sampai yang namanya Alkitab kita sudah lecek gitu ya. Tapi ada waktu di mana kesetiaan kita dipertanyakan. Di dalam suatu kondisi yang sangat tidak mengenakan bagi kita. Belum tentu kita akan tetap setia. Karenanya mari, kalau kita memiliki pengenalan akan Tuhan, pengalaman bersama dengan Tuhan, itu akan semakin membuat kita memiliki satu keberanian untuk bertahan, mempertahankan iman, kesetiaan. Yeremia akhirnya bilang begini, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah karena yang berikut. Bahwa dia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih, setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh, semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Dia adalah Allah yang penuh kasih, setia, tapi dia juga Allah yang adil. Dia juga Allah yang benar. Karenanya, ketika Daud melakukan kesalahan, dia dengan penuh kasih dan setia mengampuni. Tapi dia juga tetap memberikan kepada Daud satu bagian, yaitu apa? Bayar harga dari apa yang sudah dia lakukan. Diampuni. Bapak Ibu, percayalah Bapak Ibu diampuni. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Bapak Ibu dan saya juga harus bayar harga akan semua yang sudah kita lakukan. Dan harga yang harus kita bayar itu nggak murah. Percayalah harganya sangat mahal. Kadang pada waktu kita bayar harga, kita akan bicara, ngerti yo gini, tahu gitu ya. Kalau tahu begini, saya tidak akan lakukan. Tapi sudah terlambat. Jadi, masing-masing kita harus bertanggung jawab. Kasih Tuhan
Itu dia tunjukkan. Dia minta ampun bagi setiap kita. Ampuni sebab mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Di atas kayu salib, dia masih berdoa buat Bapak, Ibu, dan saya. Kasih setia, adil, benar. Ternyata bukan sesuatu yang mudah untuk kita sebagai anak-anaknya itu tiru dan berusaha untuk ambil contoh dari yang dia lakukan. Kita lebih banyak bersikap kebalikannya, yaitu ketika kita melihat rekan kita jatuh, kita lebih suka buang mereka jauh-jauh, jangan dekat-dekat kita, nanti kita ikut terkontaminasi. Padahal tugas kita adalah kita harusnya mereparasi mereka, menuntun mereka untuk mereka bisa kembali kepada Tuhan. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Gampang? Nah, tidak mudah. Tapi kita mau belajar ini. Mari pandang salib Kristus. Dan setiap kali kita pandang salibnya, kita akan mengingat, kalau aku hanya melihat, menerima, mengasihi orang yang benar, orang yang sehat dalam tanda kutip, apa upah? Dan jujur Bapak Ibu, orang di luar sana, saya mau bilang lebih baik, lebih penuh cinta dan kasih daripada orang-orang Kristen yang ngaku kenal Tuhan dan punya kasih. Kalau kita lihat, ada satu pribadi yang cukup terkenal, sangat dikenal oleh banyak orang. Tapi kenapa kok dia tidak? Dia mengajarkan apa yang firman ajarkan, yang Tuhan ajarkan. Tapi kenapa kok dia tidak menjadi anak Tuhan? Dalam artian tidak menjadi orang Kristen gitu. Karena ini yang dia kata. Kalau orang Kristen kayak orang-orang yang ada di sini, waduh,
Enggak wis. Tapi karena dia lihat Yesus yang ada di firman, dia melakukan apa yang ditulis, sekalipun dia tidak masuk atau dia tidak jadi orang Kristen. Makanya saya bilang, kita kadang-kadang suka merasa tinggi hati karena kita merasa orang Kristen itu orang yang kudus banget gitu ya. Tapi kita lupa tugas dan tanggung jawab kita sebagai gereja Tuhan yang hidup, yang Tuhan percayakan bagi Bapak, Ibu, dan saya. Ketika kita jadi gereja Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Harusnya kita bisa berdiri bagi mereka-mereka yang jatuh. Harusnya kita bisa berdiri dan membimbing mereka-mereka yang terhilang. Harusnya kita penuh dengan kesetiaan dan cinta dan penerimaan. Melihat sekeliling kita dengan hati yang penuh belas kasih daripada Tuhan. Bukan dengan hati yang penuh dengan tudingan, cemoohan karena kamu ini tidak layak masuk di sini. Tidak layak ikut belajar, tidak layak ikut. Nah, kalau kita begitu terus, kapan amanat agung itu bisa sepenuhnya sampai ke ujung bumi? Mari sekali lagi saya mau ingatkan Bapak Ibu. Apa upah kita ketika kita mengasihi orang yang benar? Membuang jauh-jauh mereka yang melakukan kesalahan, mereka yang kita anggap nggak baik. Bagi kita, kamu nggak layak untuk ada di gereja, kamu nggak layak untuk ikut sekolah Alkitab, kamu nggak layak untuk kenal Tuhan lagi. Karena kamu sudah jatuh, ngapain gitu ya? Kamu perlu dioperasi, ketika dioperasi, orang yang jatuh ini tadi tidak bisa ngoperasi dirinya sendiri, Bapak Ibu. Ini yang perlu kita ingat. Mereka tidak bisa mengoperasi diri mereka sendiri. Mereka butuh kita untuk mengoperasi mereka, membimbing mereka, menuntun mereka. Ayo, balik. Kenal, masuk, mengerti, menerima, mengalami lagi Tuhan. Jangan suka judging orang hanya karena kita tahu dia melakukan kesalahan. Sometimes kita tidak pernah tahu apa sebetulnya yang membuat dia jatuh. Apa yang sedang Tuhan lakukan, yang sedang Tuhan proses hidupnya sampai dia jadi sedemikian rupa. Tuhan lagi proses apa nih? Tuhan lagi bentuk apa nih dia? Dia tidak butuh kita tuding, tapi dia butuh untuk kita. Aku akan ada buat kamu. Sama ketika Tuhan juga ada buat aku. Waktu aku ada di posisi. Itu yang sebetulnya mereka-mereka yang di luar sana, waktu mereka jatuh, yang mereka perlukan dari setiap kita. Nah, apakah kasih setia Tuhan yang seperti itu sudah ada pada diri Bapak Ibu saat ini? Kalau belum, mari kita sama-sama belajar. Kita sama-sama minta. Biar kasih setia Tuhan, keadilan dan kebenarannya itu nyata dalam hidup kita.
Kalau dibilang hidup kita ini harus jadi orang Kristen, harus jadi anak-anak Tuhan yang bisa mewarnai dunia dengan kebenaran dan keadilan. Mari, bersiaplah untuk dibentuk, dihancurkan, supaya kita bisa jadi sama seperti Kristus. Karena itu adalah tujuan utama Tuhan panggil setiap kita. Jadi anak-anaknya. Satu lagu yang saya tulis waktu seperti ini. Warnai duniamu, warnai hidupmu, warnai sekelilingmu dengan kebajikan, dengan kebenaran, dengan keadilan. Nah, itu semua harus nyata, harus hidup, ada dalam kehidupan masing-masing kita. Tidak hanya jadi sekedar deretan kata-kata, tapi nyata dalam setiap laku Bapak, Ibu, dan saya. Mari, Tuhan sudah menunjukkan kasih setianya, kebaikan, keadilan, kebenarannya kepada setiap kita. Nah, sekarang tugas kita untuk jadi gereja Tuhan yang hidup dan memiliki apa yang Tuhan sudah contohkan tadi. Supaya orang-orang yang terhilang, mereka yang mungkin sempat salah belok gitu ya, itu bisa kembali ke jalan yang benar. Karena kita melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Ini bukti, gambaran ini adalah bukti yang Tuhan berikan sebagai contoh hidup bagi setiap kita. Kasih dan penerimaannya. Ketaatan yang dia bawa sampai di atas kayu salib. Bahkan ketika dia menyiapkan tempat bagi setiap kita, anak-anaknya. Surga nanti. Jadi bicara mengenai God faithfulness itu bicara mengenai kesetiaan, kebaikan, kasih dan keadilan Tuhan, kebenaran Tuhan. Dan itu jadi satu yang harus kita semua sebagai anak Tuhan juga bisa miliki. Ketika kita ada di dalam tekanan, apakah kita bisa melihat bahwa itu adalah bukti dari kasih Tuhan, itu adalah bukti dari keadilan Tuhan, itu adalah bukti dari cinta Tuhan. Untungnya Daud bisa melihat itu. Ketika dia harus bayar harga, dia tetap bisa mengucap syukur untuk itu semua. Jadi mari, ketika kita melihat bahwa mungkin kesetiaan Tuhan bagi kita, dia lagi bentuk kita nih, gitu ya. Dengan hal-hal yang bikin kita nangis, dengan hal-hal yang bikin kita, aduh Tuhan, kapan berhentinya? Tapi jangan lupa bahwa dia sedang mendidik kita dengan cinta, kasih, kebenaran, dan keadilannya. Dari setiap apa yang dia sudah pertimbangkan, kamu sudah melakukan ini. Karena itu aku lagi didik kamu nih. Supaya kita jadi seperti yang dia mau. Harga yang harus Daud bayar. Waktu Daud mau bikin tempat ya kemah suci, dibilang Tuhan bilang apa? Bukan kamu, tapi
anakmu nanti yang akan bangun. Akhirnya Daud cuman bangun bikin kemahnya, tapi anaknya Salomo dia yang bangun bait Allah. Harga yang harus Daud bayar, dia tetap terima. Dia tidak protes. Dia jalani. Jadi mari Bapak Ibu dan saya pun ketika kita ada di posisi harus bayar harganya. Terimalah dengan lapang dada. Jalanilah dengan penuh ucapan syukur. Karena apa? Kita tahu, at least kita tetap ada di dalam kasih karunia Tuhan. Kita masih akan tetap menikmati cintanya Tuhan, kesetiaannya Tuhan. Janjinya apakah akan tetap digenapi? Digenapi. Tapi kita tetap harus bayar harganya. Karenanya, mari bangun kehidupan Bapak, Ibu, dan saya saat ini. Mungkin kita pernah jatuh, tapi ayo berdiri, bangkit, berlari, kejar lagi, supaya Tuhan itu terus mempercayakan apa yang sudah Dia dipercayakan kepada setiap kita dari awal. Makanya seringkali kita dengar belum selesai. Ada tugas yang kadang-kadang Tuhan tidak akan serahkan kepada orang lain karena Dia sudah serahkan kepada kita. Tapi kadangkala kita suka berhenti di pinggir jalan karena kita bilang apa? Aku capek Tuhan, aku lelah. Toh, sekalipun aku melakukan, orang tetap nggak lihat aku. Orang tetap memojokkan aku. Orang tetap nuding aku. Buat apa? Bapak Ibu perlu ingat, kita bukan hidup dari apa kata orang. Tapi kita hidup dari apa kata Tuhan tentang kita. Kita adalah anaknya yang dikasihi. Kita adalah biji matanya Tuhan. Kita berharga, kita mulia. Dan kejadian kita itu dahsyat dan ajaib. Dan ada rencana Tuhan yang luar biasa bagi Bapak, Ibu, dan saya. Jadi mari responi kasih, setia, keadilan, dan kebenaran Tuhan dengan respon yang benar dari pihak kita. Saya selesai Bu Aling. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Ibu Magda untuk pelajaran malam ini ya Bu. Sangat memberkati sekali, luar biasa. Baik, tanpa terasa ya kita sudah belajar 1,5 jam dan sebelum kita mengakhiri kelas pembelajaran kita, maka saya akan membacakan terlebih dahulu acara-acara Sema Adonai ke depannya ya Bapak Ibu. Baik, saya share. Baik, sudah tampak di layar Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, untuk besok hari Rabu tanggal 3 Juni 2026 di jam 21.00 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman dan kita akan belajar tentang materi eksposisi kitab Amsal diambil dari Amsal 4 ayat 1 sampai dengan 27 dan ini sudah masuk sesi yang ke-7 dengan temanya kali ini adalah jaga hati yang akan dibawakan oleh narasumber kami seperti biasa untuk kelas hari Rabu adalah Ibu Pendeta Dr. Suryani Watimena MTH dan moderatornya adalah Pak B. Sam Siagian. Selanjutnya Bapak Ibu di hari Kamis tanggal 4 Juni 2026 di jam 21.00 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman. Dan
Dan kita akan belajar kali ini tentang materi eksposisi kitab Matius. Diambil dari Matius 13 ayat 24 sampai dengan 58. Dan ini sudah masuk sesi yang ke-24. Dengan temanya kali ini adalah hal kerajaan sorga. Yang akan dibawakan oleh Bapak Gembala kami sendiri yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan. Dan moderatornya adalah Pak Besam Siagian. Selanjutnya Bapak Ibu, ini adalah renungan pagi Sema Adonai diadakan setiap hari mulai dari hari Senin sampai dengan Sabtu dimulai dari jam 5.30 waktu Indonesia Barat dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk renungan pagi Sema Adonai ini dapat Bapak Ibu ikuti lewat Zoom Sema Adonai atau lewat channel YouTube Cahaya Firman. Dan bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel YouTube baru kami C Firman, tolong subscribe ya Bapak Ibu. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah mensubscribe channel YouTube baru kami C Firman, tolong subscribe sekali lagi dengan penulisan @cfirman79-X9O6O. Dikarenakan ini adalah channel C Firman kami yang paling terbaru kembali. Dan juga Bapak Ibu tolong subscribe juga channel YouTube kami yang dengan penulisan @cfirman-C3X bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe-nya. Dan juga Bapak Ibu, tolong subscribe juga channel YouTube kami satu lagi yang bernama Sema Adonai Plus dengan penulisan @Sema Adonai Extra. Dikarenakan di channel Sema Adonai Plus ini Bapak Ibu bisa melihat keseluruhan rekap dari acara-acara channel C Firman terdahulu. Dan juga tolong bantu share ya Bapak Ibu channel C Firman ini kepada yang lain supaya semakin banyak juga orang-orang yang bisa mengikuti keseluruhan acara-acara dari kelas Sema Adonai lewat channel C Firman. Utama program-program dari Sema Adonai yang tidak di-live-kan di channel-channel lain. Seperti program Renungan Pagi Sema Adonai, kemudian Renungan Pagi dari Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan, yang diadakan setiap hari Jumat 1 kali dalam seminggu, dan juga ibadah online Sema Adonai. Dengan Bapak Ibu membantu men-share channel C Firman kepada yang lain, sekaligus Bapak Ibu telah membantu channel kami C Firman untuk menjadi lebih berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Sekarang kita akan mengakhiri kelas pembelajaran kita dan terima kasih Bu Magda untuk pelajaran malam ini. Di mana kita belajar tentang kesetiaan Tuhan yang luar biasa ya Ibu. Waduh, ini banyak sekali saya mendapatkan pencerahan nih, remahnya nih dapat banget. Ya, terima kasih Bu Magda. Pelajarannya selalu memberkati kami semua dan juga semoga Bapak Ibu yang mendengarkan pengajaran malam ini juga mendapatkan berkatnya ya, juga mendapatkan remanya. Baik, Bu Magda, kita akan mengakhiri kelas pembelajaran kita. Dan jika Ibu masih ada closing statement-nya, silakan Ibu untuk diberikan. Dan jika tidak, Ibu bisa menutupnya dengan doa bagi kami semua. Tunggu sebentar, ini ada tanya jawab Bu. Oh ya, maaf Pak Edi, waktunya karena sudah hampir 2 jam ya, jadi kami tidak bisa mengadakan tanya jawab lagi karena di YouTube itu ada batas waktu ya untuk acara kelas. Jadi jika Bapak ingin melanjutkannya bisa ya Bu Magda di sesi setelah kelas ini berakhir. Masih disediakan waktu untuk ruang tanya jawab ya. Jadi kita tutup dulu ya Pak Edi. Baik Ibu Magda dipersilakan. Ya, oke. Untuk malam hari ini kita akan lanjutkan setelah kelas ini ditutup ya. Bapak Ibu kalau Bapak Ibu mau bertanya. Nah, saya mungkin akan mengingatkan sekali lagi bahwa ayo kita sama-sama berlari, kita sama-sama berjuang, berjalan terus ke depan supaya kasih setia Tuhan itu betul-betul ada dalam kehidupan setiap kita. Dan kita bisa mempraktekkan itu dalam setiap laku kita, nggak cuma sekedar kepada mereka yang sudah kenal dan baik-baik saja dalam tanda kutip ya, tetapi juga kepada mereka yang saat ini mungkin sedang jatuh, mereka yang saat ini sedang terhilang, mereka yang saat ini mungkin sedang ada di dalam keterpurukan. Justru inilah waktunya di mana kasih setia, keadilan dan kebenaran, juga kebaikan, cinta yang daripada Tuhan itu kita nyatakan buat mereka. Selalu ingatkan kepada diri kita bahwa aku pun dulu ada di posisi itu. Tapi karena cinta Tuhan, maka aku ada sebagaimana aku ada saat ini.
Ketika kita mengingatkan selalu diri kita di posisi itu, dengan mudah kita akan bisa lakukan. Amin. Ya, baik, mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapak, terima kasih untuk malam hari ini. Terima kasih untuk kelas malam hari ini Tuhan. Kami belajar tentang kasih setia Tuhan. Kami belajar tentang kebaikan, kebenaran, dan keadilan Tuhan. Bahwa tetap ketika kami melakukan satu kesalahan, apakah Tuhan mengampuni? Ya, Tuhan mengampuni. Tetapi tetap setiap kami harus membayar harga dari apa yang sudah kami lakukan. Dan kami mau belajar untuk kami bisa menerimanya dengan baik, dengan penuh ucapan syukur. Karena kami tahu, sekalipun kami tetap membayar harganya, ada satu yang kami yakin dan kami percayai. Tuhan akan selalu ada bersama dengan kami. Memampukan setiap kami, menguatkan setiap kami. Dengan cinta, kasih, dan setianya. Yang akan terus membawa kami menyelesaikan apa yang sudah Tuhan percayakan bagi kami. Ketika Tuhan memanggil kami, ada di muka bumi ini untuk melakukan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Terima kasih buat kepercayaanmu Tuhan. Terima kasih buat cintamu, buat kesetiaanmu. Biar kasih setia Tuhan itu terus ada dalam kehidupan kami. Hari ke sehari. Dan kami mau terus melihat bahwa kehidupan kami itu terus naik dan tidak lagi turun. Kehidupan kami terus diubahkan untuk menjadi semakin baik lagi. Lebih lagi, lebih lagi. Roh Kudus itu jadi roh yang hidup di dalam kehidupan kami. Yang akan terus mengingatkan kami. Menjadi alarm dalam kehidupan kami. Sehingga setiap kami tidak lagi gampang jatuh Tuhan. Tapi kami akan bisa berdiri teguh di dalam firman yang terus kami pegang. Terima kasih Bapak. Kami akan berpisah malam hari ini. Terus jagai dan lindungi kami. Berkati usaha pekerjaan kami, keluarga kami masing-masing. Berkati anak-anak kami, berkati pelayanan kami, usaha pekerjaan kami, kehidupan rumah tangga, hubungan suami istri, anak dan orang tua, menantu dan mertua, atasan dan bawahan. Tuhan Engkau yang memberikan satu kejelasan sehingga kami bisa melihat orang lain seperti Tuhan melihat mereka. Ada kasih, ada cinta, dan ada penerimaan. Sama seperti Tuhan melihat setiap kami dengan kasih, cinta, dan penerimaan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus, kami mengakhiri hari ini, kami akan beristirahat dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin, amin, amin. Ya, baik. Terima kasih Ibu Magda untuk pelayanannya ya Bu, yang luar biasa bagi kami semua. Semoga pelayanan Ibu itu selalu diberkati Tuhan, lebih dan lebih lagi menjadi berkat bagi banyak orang, dan keluarga Ibu juga selalu dalam perlindungan, dalam berkat dan pemeliharaan Tuhan. Amin. Dan Bapak Ibu yang masih ingin bertanya, silakan tetap stay di dalam Zoom ya. Setelah acara kelas ini ditiadakan, maka akan masih disediakan waktu oleh Ibu Magda untuk yang ingin bertanya ya Ibu, tentunya Ibu Magda ya. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk kebersamaan dengan tim Sema Adonai, dan jangan lupa besok pagi di pukul 5.30 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai akan ada renungan pagi seperti biasa, dan di malam harinya juga akan selalu ada acara-acara kelas pembelajaran firman. Jadi tetap stay bersama kami ya Bapak Ibu untuk belajar firman Tuhan dan bertumbuh bersama. Baik Bapak Ibu sekalian, tim Sema Adonai mengundurkan diri. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, shalom.